Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya langsung saja akan menjelaskan mengenai penyusunan laporan PLP 1 yang telah Anda tanyakan melalui grup WA dan beberapa juga japri kepada saya. Kiranya mungkin kalau Anda bertanya kaitan dengan hal apapun itu, tolong ditanyakan di grup. Kenapa? Eh, Biar nantinya ketika ada jawaban dari saya, itu bisa disimak oleh yang lain. Kalau, WA saya satu persatu, kemudian saya harus menjawab pertanyaan yang mungkin sama dilontarkan oleh yang lain, itu nanti khawatir akan terjadi beda persepsi, beda penanggapan, atau lain sebagainya. Baik, kita langsung saja membahas mengenai laporan PLP 1 yang harus Anda lakukan dan selesaikan. Tapi sebelum itu kiranya penting saya memastikan kembali, menyampaikan kembali mengenai lembar pengamatan terbaru yang harusnya Anda pakai ketika Anda terjun ke sekolah. Besok adalah hari terakhir Anda ke sekolah, jadi saya rasa kok hal ini sudah semuanya selesai dilakukan ya. Maksudnya hal-hal yang terkaitan dengan observasi itu harusnya sudah selesai karena besok adalah jadwal Anda terakhir di sekolah. Ada beberapa sekolah sudah yang sebenarnya sudah selesai. Eh, Diperkenankan untuk meninggalkan sekolah itu ada, tapi jika memang masih harus stay di sekolah itu mohon mengikuti seluruh aturan yang ada di sekolah. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ada 4 jenis lembar pengamatan, yaitu aspek kultur sekolah, SOTK, visi misi sekolah, dan co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, nanti ketika Anda menyampaikan laporan PLP 1, Anda itu diwajibkan untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi temuan di sekolah. Misalnya, Anda berbicara mengenai aspek kultur sekolah. Nah, Anda menyampaikan begini, saya telah melakukan observasi di SMA 3 Bangkalan misalnya, dan untuk pengamatan untuk ada aspek kultur sekolah, satu, kegiatan 3S senyum sapa salam, bahwa di sekolah SMA 3 Bangkalan ini kegiatan 3S ini selalu eh, didengungkan, selalu disampaikan kepada murid dan sudah menjadi budaya yang harus dilakukan. Ini terbukti misalnya dengan adanya tempelan-tempelan di tembok, kemudian dari anjuran yang mewajibkan seluruh warga sekolah itu untuk selalu senyum, sapa, dan salam. Karena ini merupakan bagian dari misalnya ya dari budaya budaya sekolah yang Islami, yang religius, itu Anda bisa sebutkan di situ. Kemudian pengkondisian awal belajar, di sini saya dapat laporkan melalui hasil observasi yang saya dapatkan bahwa pada awal belajar itu pengkondisiannya seperti ini gitu. Jadi Anda bercerita di situ. Karena ketika Anda memberikan skor misalnya 1, 2, 3, 4, 5, katakanlah di sini Anda memberikan sangat baik lah. Kemudian sangat baiknya itu Anda sampaikan kenapa Anda mengatakan itu sangat baik tuh. Dan ini berlaku untuk yang lainnya. SOTK, ada tidak bagian struktur organisasi sekolah? Ada. Eh, karena ini pertanyaan kan merujuk kepada hanya ada dan tidak gitu. Kalau emang ada ya sampaikan ada gitu. Ada deskripsi tugas masing-masing komponen, ya ada. Misalnya ini setelah ditanyakan kepada pihak sekolah bahwa setiap komponen organisasi itu sudah ada tugasnya masing-masing gitu. Sampaikan aja. Jadi presentasi Anda itu harus menjelaskan setiap item, setiap poin yang ada pada lembar pengamatan 1, 2, 3, 4. Saya rasa itu sudah jelas. Kemudian Anda bertanya kepada saya, Miss, bentuknya bagaimana? Haruskah PowerPoint atau bagaimana? Sekali lagi saya tidak mewajibkan Anda presentasi dengan menggunakan PowerPoint, tapi lebih kepada penggunaan
lembar pengesahan ini. Nanti bisa saya contohkan melalui seperti yang pernah dilakukan oleh kakak kelas Anda dulunya, kemudian ada juga beberapa contoh mahasiswa yang melakukan presentasi, direkam, kemudian diunggah ke YouTube. Nanti dilihat, satu menggunakan PowerPoint, satu menggunakan lembar pengamatan itu secara langsung. Terus, bagaimana untuk di kelas Miss Mumun? Sekali lagi, saya membebaskan Anda itu untuk menggunakan keduanya. Boleh langsung menggunakan lembar pengesahan, langsung kemudian Anda bercerita di situ, atau Anda menyalinnya, menuliskan beberapa poin yang penting melalui PowerPoint, itu tidak apa-apa. Monggo, yang penting adalah setiap item pada lembar pengamatan itu tersampaikan dengan baik, ada uraian yang baik dari Anda, seperti itu. Kemudian, yang saya harus sampaikan juga adalah Anda harus merekam dengan wajah terpampang. Maksud dalam artian adalah tidak di balik layar, bahwa Anda menjelaskan itu dengan penggunaan kamera. Ya, kemudian Anda upload ke YouTube, kemudian salin linknya. Kemudian yang harus Anda lakukan adalah memasukkan link YouTube tersebut itu ke e-learning masing-masing. Ya, nanti akan saya buatkan rumahnya sehingga Anda langsung mengumpulkan melalui rumah yang telah saya buat di LMS itu. Waktunya kapan, Nis? Jadi, mulai hari Senin sampai hari Jumat besok itu adalah waktu yang Anda punya untuk menyelesaikan laporan PLP 1. Perlu diingat juga bahwa laporan PLP 1 sesuai dengan yang disampaikan oleh tim UPPL, sebentar saya sharing dulu. Ini. Nah, di sini, sebentar. Ini berbeda ya. Bentar ya, saya kok tidak bisa menge-share. Nah, ini coba saya di sini lihat YouTube dulu ya. Nah, ini contohnya saja yang dilakukan oleh kakak kelasnya yang tahun kemarin itu. Sebentar, agak lemot, mohon maaf. Jadi sekali lagi, jenis laporan itu ada dua, laporan awal dan laporan akhir. Lah, laporan awal ini adalah Anda yang hanya tadi saya sampaikan hanya menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan yang kaitannya dengan mohon maaf, bentar ya. Yang kaitannya dengan 4 poin tadi itu. Nah, Anda nanti yang kedua adalah laporan akhir. Nah, laporan akhir itu adalah laporan yang sudah lengkap, di mana sudah ada bagian-bagiannya tersendiri. Nah, nanti saya akan share bagian apa saja itu yang perlu Anda tulis pada laporan akhir. Berarti pada laporan akhir itu ada 4 lembar pengamatan yang telah Anda isi, kemudian dideskripsikan. Nanti akan jelas kok di buku pedoman, nanti akan saya share kembali bagian-bagian laporan akhir dari PLP 1 itu seperti apa. Itu ya. Saya mencoba membuka YouTube tapi belum bisa nyantol ini. Agak sedikit lemot, mohon maaf. Ya, intinya adalah silahkan melakukan eksplorasi sesuai dengan apa yang Anda
dapatkan selama Anda melakukan observasi di sekolah. Kalau memang hal yang menjadi poin pengamatan itu tidak ada, ya sudah, tidak apa-apa. Jangan dipaksakan untuk ada gitu loh. Saya tulis saja ya, contoh laporan PLP1. Nah, kita lihat ke video. Nah, ini ya contohnya ya. Mungkin Anda bisa lihat sekilas saja. Seperti apa laporan yang dipresentasikan. Harusnya dipresentasikan. Anda bisa berkreasi menggunakan apa saja di situ, asalkan jangan hanya menggunakan HP, kemudian Anda menunjukkan filenya, dan ya seperti itu saja. Mohon untuk benar-benar membuat presentasi ini seril mungkin. Bayangkan Anda itu presentasi di depan teman-temannya, tapi kali ini dengan proses Anda merekam diri sendiri, atau bisalah meminta Anda untuk direkam oleh temannya gantian gitu. Saya rasa bisa kok Anda jauh lebih kreatif dari apa yang saya bayangkan. Tuh. Ini kok lemot sekali ya. Tidak apa-apa sambil kita menunggu. Jangan lupa covernya warna ungu, tapi sekali lagi laporan akhir itu dikumpulkan pada meeting setelah saya memberikan feedback kepada keseluruhan video yang telah Anda unggah di YouTube. Jadi, karena nanti di laporan akhir PLP1 itu harus menyertakan pula saran dan masukan dari dosen pengampu, maka harus benar-benar dipastikan Anda menyelesaikan seluruh rangkaian rekaman presentasi video yang diupload di LMS masing-masing dengan menggunakan akunnya sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk teknis pengumpulan laporan PLP1. Ingat, sekali lagi yang harus Anda lakukan dalam minggu depan sampai hari Jumat itu adalah pengumpulan rekaman hasil pengamatan 4 jenis lembar pengamatan. Oke? Ini karena ada sedikit trouble pada jaringan, saya rasa ini tidak perlu saya tunggu lagi. Saya akan bagikan linknya saja kepada Anda. Nanti ketika ada diskusi atau pertanyaan, kita akan bertemu melalui WA. Oke, baik. Saya kira saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.